Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ladzi la yataba'adu minal a'dad. Ad-daimil ladzi la yattasilu bi ghayati wa la nafad. Al-hayyil ladzi la yadkhulu tahtal kauni wal fasad. Al-bariyyu minas sahibati wal walidi wal aulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqus samad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu muallimi wa ibad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Fasallim tasliman katsira, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi hadithihi syarif, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, wabil khusus para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, wa nahtasibil khusus para siswa-siswi Abi, baik yang masih belajar bersama Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta kelas 10 dan kelas 11, maupun siswa-siswi Abi yang mungkin sudah tidak lagi belajar bersama dengan Abi dalam kegiatan pembelajaran formal di sekolah, yaitu para alumnus di SMP Islam Asy-Syukra Ciputat, para alumnus di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Jakarta, dan juga seluruh siswa-siswi Abi lainnya yang tidak Abi sebutkan satu persatu, yang pernah belajar bersama dengan Abi baik di SMK Islam Bahagia, baik di SD Islam Al-Azhar Bintaro, baik di SMK Islam Al-Huda Kebonjeruk, baik di SMK Citra Adi Pratama Cengkareng, dan juga para mahasiswi Abi yang pernah belajar bersama dengan Abi di Universitas Muhammadiyah Jakarta Kampus C, dan seluruh jamaah Abi yang mungkin sampai saat ini juga masih belajar bersama-sama dengan Abi, anak-anak taklim Abi yang tercinta di Majelis Ta'lim Warasatul Anbiya, di Majelis Ta'lim Abi dan Ummi, dan seluruh saja siswa-siswi, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan segenap puja dan puji serta rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan paling tidak mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Segala puji bagi Allah dan juga terima kasih kepada Allah atas curahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah pernah diberikan kepada kita, kepada kalian semua, kita semua, niscaya tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak dan begitu luas nikmat yang sudah Allah berikan. Sebagaimana banyak dan luasnya kalimat-kalimat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, yang Allah sendiri nyatakan, wala annal bahra midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau kita pakai
Itu tinta air laut sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Niscaya kalaupun air laut semuanya habis untuk menuliskan itu sebagai tintanya, dan tinta-tinta itu tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah. Ya, walau ji'na bimislihi madada, dan kalaupun kami datangkan yang seumpama air lautan tadi sebagai tinta kembali juga belum cukup. Artinya begitu luas karunia Allah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan nikmat terbesar adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat muslim khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah yang dicurahkannya kepada umat manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Ya, di dalam satu riwayat dinyatakan juga, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan semesta ini. Masya Allah, luar biasa. Nikmat Allah, ya, begitu banyak, begitu besar, dan nikmat teragungnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang pengikut beliau, penerus perjuangan beliau, orang-orang yang mewariskan sifat-sifat kebaikan-kebaikan beliau. Karena diharapkan kita semua ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, para ulama, orang yang alim. Alim tidak harus di bidang satu ilmu, tapi bisa alim di berbagai macam belahan ilmu. Itulah diantaranya mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita jadikan pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak perlu kita panutan orang lain. Tidak perlu kita menjadikan orang lain sebagai pedoman kehidupan kita, tapi baginda Rasulullah wajib kita jadikan sebagai pedoman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Itu buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau beriman kepada hari akhirat, banyak mengingat Allah dan mengharapkan berjumpaan dengan Allah kelak nanti di alam akhirat. Oleh karena itu, maka hendaknya kita berupaya untuk terus-menerus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal yang bisa kita lakukan. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, tapi ini adalah ungkapan salawat yang luar biasa. Berbagai macam curahan salawat banyak dicurahkan, banyak dibuat oleh orang untuk mengungkapkan puji-pujian mereka, untuk mengungkapkan rasa cinta mereka, mahabbah mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun hendaknya demikian. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mentaati Allah. Karena kita adalah dengan mentaati Allah dan mengikuti Rasulullah, karena kita adalah umat Rasulullah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, kita bersama-sama ke haud, ke telaganya Rasulullah, berjumpa bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syaratnya adalah kita berusaha untuk menjalankan apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan semaksimal yang kita mampu. Karena apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kata baginda Rasulullah, wa man 'asani faqad aba. Dan siapa-siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia sudah enggan. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Nah, oleh karena itu maka kita sekali lagi upaya kita di dalam mencintai Rasulullah bukan hanya dengan mengucapkan sholawat, tapi tidak mencerminkan ke dalam diri kehidupan, akhlak, kelakuan kita, kata-kata kita. Maka kita berupaya untuk menjadi umat yang terbaik dengan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama khususnya dan juga bagi nusa dan bangsa kita. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Tauqur Abi yang berbahagia, dalam kesempatan ini Abi tidak ingin berceramah, tidak, tapi
Ada satu hal yang ingin Abi sampaikan terkait dengan channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini. Sebagaimana kemarin Abi bilang bahwasanya pertama-tama channel ini Abi buat, tujuan utama Abi adalah selain untuk dakwah tentunya adalah media pembelajaran. Memberikan materi-materi pelajaran yang mungkin eh, belum bisa Abi sampaikan di forum belajar formal di kelas, lalu bisa Abi sampaikan di sini, terutama di masa-masa sekarang ini di tengah mewabahnya pandemi virus COVID-19. Oleh karena itu, maka Abi katakan, Abi buat channel ini pertama-tama untuk itu, bukan untuk monetisasi, bukan untuk mencari uang, bukan untuk menjadi seorang YouTuber dan segala macam. Kalau menjadi seorang YouTuber, mana mungkin Abi pakai cuma sekedar pakai webcam, lalu disorot oleh apa namanya nih, oleh lampu lightnya, lampu lightingnya pakai kamera HP supaya gambarnya agak terang sedikit. Bukan itu, ya. Jadi seandainya di dalam penyajian-penyajian video ya atau sajian-sajian Abi ada yang ya kurang baik dilihat, maka ya Abi mohon dimaafkan, ya. Mungkin tidak indah di mata para pemirsa, tapi ini adalah upaya maksimal Abi yang Abi bisa laksanakan. Karena memang bukan seorang YouTuber profesional dan tidak terlalu berminat untuk hal-hal yang seperti itu. Ya karena tujuan kita utama kita adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Insyaallah tujuan utama kita adalah akhirat. Media YouTube, media internet, semuanya ini adalah sebagai wahana saja, sebagai sarana saja untuk mencapai kebaikan, untuk mencapai pahala kebajikan yang bisa kita kumpulkan untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, menambah pundi-pundi ketakwaan, menambah pundi-pundi ibadah. Karena apa? Karena kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini Abi ingin mengatakan sekali lagi bahwasannya selain tujuan utama Abi, ada hal-hal yang mungkin bisa Abi sampaikan di dalam channel Abi ini. Di antaranya adalah Abi ingin memberikan apa yang Abi punya, sedikit yang Abi punya sebagai bentuk daripada sumbangsih kontribusi Abi terhadap agama, terutama khususnya dan umumnya adalah buat sebagai bentuk ibadah Abi kepada Allah, sebagai bentuk tambahan kebajikan yang bisa Abi nikmati kelak pahalanya, ujrohnya di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia. Baik, lalu apa yang akan Abi sampaikan dalam kesempatan ini? Sebelumnya maka untuk mengisi waktu supaya tidak ada yang terbuang, jadi sambil Abi menyampaikan maksud Abi, ada juga pekerjaan Abi terselesaikan, maka izinkan Abi terlebih dahulu mengupload video yang sudah Abi persiapkan sebenarnya untuk siswa-siswi Abi pembelajaran jarak jauh hari esok, hari Jumat. Ya, video yang mungkin mereka harus buat resumnya segala macam. Ya, insyaallah ini video-video ini adalah video-video kultum yang mereka lakukan sebagai tugas daripada pembelajaran Al-Quran Hadis yang Abi ampu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Sudah beberapa hari ini Abi menyampaikan video-video tersebut. Nah, sekarang adalah video hari ke-4 atau hari ke-5, ke-4 kalau nggak salah, daripada kultum Ramadan yang harus mereka buat resum dan mereka laporkan kepada Abi. Nah, ini kita pilih terlebih dahulu nih silo, karena Abi taruhnya depan laptop jadi terhalang. Pilih file. Abi sudah persiapkan video-videonya untuk mereka dan Abi berjanji bahwasannya video yang ini untuk kultum hari Jumat besok, nah ini dianya, akan Abi sajikan di channel YouTube itu pada pukul 11 siang. Kultum Ramadan Jumat 22. Nah, ini Abi tuliskan terlebih dahulu. Oh, nanti detailnya segala macamnya nanti saja. Ya, playlistnya ini masih PJJ. Ya, selesai. Kemudian video ini tidak dibuat untuk anak-anak, walaupun memang sebagian besar menyaksikan, bisa saja para siswa-siswi. Kemudian jadwalkan untuk hari esok tanggal 15 Mei, berarti pukul
15 Mei ya sudah. Ini tanggalnya. Zona waktunya pukulnya dulu. Insya Allah muncul pada pukul 11 siang. 10 siang 10 sampai setengah 11 kalau gitu. Ya, zona waktunya kita pakai zona waktu setempat. Ya, zona waktu Indonesia. Nah, sudah visibilitasnya segala macam sudah. Ya, oke, kita upload. Nah, sambil menunggu uploading ini, baik Abi akan sampaikan apa yang Abi maksudkan, ya, yaitu di dalam channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini, selain tadi untuk pembelajaran, Abi juga akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai kontribusi Abi. Oleh karena itu, maka nanti insya Allah di dalam channel ini Abi akan berikan video-video yang berisikan kajian-kajian, ya, kajian-kajian tentang apa. Nah, nanti Abi akan beritahukan. Abi sudah siapkan semuanya, ya. Abi sudah siapkan, yaitu di kajian YouTube. Nah, ini Abi sudah persiapkan apa yang akan Abi sampaikan di sini. Yang pertama, yaitu insya Allah di dalam channel ini nanti Abi upayakan untuk bisa malam-malam hari Abi, ya, selesai ta'lim, mungkin kalau nanti sudah aktif kembali setelah pemberlakuan PSBB selesai, insya Allah Abi akan upayakan untuk setiap malam atau paling tidak seminggu 3 kali, karena mungkin Abi juga harus ta'lim juga, untuk mengisi kajian-kajian keislaman. Apa itu? Yang pertama, insya Allah kita akan bersama-sama di sini belajar, mempelajari, mengkaji kitab Wasayal Abalil Abna, kitab wasiat bapak kepada anak-anaknya. Kenapa ini perlu? Karena Abi sebagai seorang guru, ya, Abi adalah juga orang tua yang mengharapkan para siswa-siswi Abi, apalagi anak-anak kandung Abi, ya. Tapi siswa-siswi itu juga laksana anak-anak bagi Abi, anak-anak kandung Abi juga laksana seperti itu. Maka Abi ingin di dalam kehidupan mereka itu mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Dan diantaranya adalah di dalam kitab ini terdapat wasiat-wasiat seorang bapak yang sangat bijaksana, yang sangat baik, ya, yang diberikan oleh sang pengarang, yaitu Syekh Muhammad Syakir, itu kepada anak-anaknya, ya, kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau menjadi orang-orang yang baik, ya. Nah, itu yang pertama, Wasayal Abalil Abna. Insya Allah Abi akan sampaikan, entah di malamnya belum Abi tentukan, tapi insya Allah Abi akan mulai secepatnya. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah kita akan belajar juga Khulasah Nuril Yakin. Khulasah Nuril Yakin itu adalah kitab yang berisikan tentang ringkasan daripada sejarah hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Ustadz Omar Yahya Abdul Jabbar. Nah, insya Allah nanti juga kita akan kaji, ya. Ini kebenaran kitab Khulasah Nuril Yakin ini pernah juga Abi pelajari ketika Abi menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, ya. Walaupun tidak sampai ke 4, tapi sampai 3 kalau nggak salah kita belajar di sana di Pondok Modern Darussalam Gontor sampai selesai, ya. Sehingga insya Allah sanatnya nyambung. Kemudian Abi juga akan menyajikan mungkin kitab ini, buku yang dikarang oleh Khalid Muhammad Khalid yang berjudul Rijal Haular Rasul, ya, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah yang menarik, yang laksana dongeng pokoknya. Kalau kita baca, kita cerna, kita pahami, kita hayati, itu seakan-akan kita ikut berkumpul dengan mereka, berjuang bersama dengan mereka di sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan Abi akan coba untuk memberikan kajian-kajian materi tentang ketiga kitab tersebut, Wasayal Abalil Abna, Rijal Haular Rasul, dan tentunya sirah baginda Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Khulasah Nuril Yakin. Oleh karena itu, maka sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin benar-benar belajar, ya, benar-benar belajar menjadi seorang talibul ilm, ya, berusaha untuk menjadi seorang alim, paling tidak di dalam satu bidangnya aja, bidang agama, karena memang ini yang paling pokok, yang paling penting kehidupan agama. Abi persilakan nanti untuk ikut bersama-sama kajian Abi di sini di channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini. Oleh karena itu,
Karena Abi tidak akan memberitahukan terus-menerus kapan Abi mengupload video, memberikan kajian. Silakan di-subscribe channel Abi, di-like, kemudian kalau ini mungkin dirasakan bermanfaat bisa di-share kepada yang lain supaya apa? Supaya ikut belajar bersama dengan kita. Insya Allah bermanfaat. Ya, terutama di sini ketika kita mempelajari Khulasah Nuril Yakin, sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disinilah nanti kita upayakan untuk menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena upaya mencintai Rasulullah ini luar biasa dan menjadi satu kewajiban bagi kita. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah yang telah memesankannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibanding siapa? Min walidihi, dibanding cintanya kepada orang tua. Jadi kita tidak bisa mencintai orang tua melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kalau kita benar-benar beriman sempurna, maka kita wajib mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua. Kemudian pada siapa lagi? Wa waladihi. Dan juga cinta kita kepada anak kita. Kalau kita lebih mencintai anak kita dibanding cinta kita kepada Rasulullah, berarti keimanan kita pun belum terlalu sempurna. Wan nasi ajma'in, bahkan cinta kita kepada seluruh umat manusia yang lain semuanya. Kalau kita lebih cintai dibanding Rasulullah, berarti keimanan kita belum sempurna. Oleh karena itu maka kita mencoba untuk menyempurnakan keimanan kita, yang salah satunya adalah berdasarkan hadis baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tadi adalah kita mempelajari sirah baginda Rasulullah untuk menumbuhkan bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana pola kehidupan beliau, bagaimana kemuliaan beliau, akhlak beliau, segala macam yang terbaik yang ada di dalam diri beliau. Juga para sahabat yang terdapat di dalam kitab Rijal Haular Rasul. Ya, Rijalun Haular Rasul ini juga mencerminkan bagaimana para sahabat dari mereka masih kufur, masih masa jahiliyah, sampai mereka beriman kepada Rasulullah. Mereka berada di bawah naungan panji-panji Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa mereka, jiwa dan raga mereka untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah yang luar biasa, sangat mengagumkan, heroik. Ya, Abi sudah membacanya berulang kali, bukan satu kali, bukan dua kali, sudah berkali-kali Abi membaca kitab ini, ya, sampai selesai, dari awal sampai selesai. Yang dimulai insya Allah kalau nggak salah dari Mus'ab bin Umair, ya, insya Allah kita akan kaji kitab tersebut. Dan tentu saja juga banyak manfaat nanti akan kita dapat, terutama untuk kita para orang tua, ya. Bagaimana cara nanti kita memonitor anak kita, mengawasi anak kita. Jangan sampai kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Ya, makanya hal-hal apa yang harus kita lakukan itu mungkin nanti ada di antaranya di dalam kitab Wasayal Abalil Abna. Paling tidak, ya, kita akan berusaha untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki etika, yang memiliki akhlak, moral. Itu yang paling penting. Karena di dalam satu mahfuzat atau di dalam satu kalimat wise word, ya, di dalam satu pepatah ada ungkapan, innal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya seseorang, suatu umat itu akan dianggap eksistensinya, keberadaannya di alam dunia ini selama mereka masih memiliki akhlak yang baik. Dan kalau sudah tidak memiliki akhlak, walaupun mereka orang yang pandai, walaupun mereka orang yang kaya raya, kedudukannya tinggi, jabatannya hebat, ya, pokoknya popularitasnya luar biasa, tapi akhlak tidak dia miliki, artinya akhlaknya bobrok, tidak punya etika, tidak punya moral, maka orang tersebut seakan-akan sampah saja bagi masyarakat, bagi Abi. Ya, naudzubillah, semua naudzubillah. Oleh karena itu maka Abi kira 3 kitab ini sangat penting untuk kita kaji selain kitab-kitab yang lain, ya. Karena mungkin di dalam kesempatan di dalam channel ini tidak mungkin bisa kita belajar seluruh kitab. Karena ini saja kitab Rijal Haular Rasul ini berapa halaman? Ya, banyak ini. Khulasah Nuril Yakin saja terdiri dari 4 jilid. Mungkin kita akan belajar khusus buat sirah Rasulullah. Karena Khulasah Nuril Yakin yang jilid keempat kalau nggak salah ini tentang sirah Khulafair Rasyidin. Oleh karena itu mungkin kita bahas 1, 2, 3. Nanti kita akan lihat Wasayal Abalil Abna. Ini hanya beberapa puluh halaman saja, tapi yang jelas ini mungkin tidak cukup waktu 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Bisa saja ini pembahasan ini, kajian ini
akan memakan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sampai akhir hayat di kandung badan, Abi akan upayakan untuk menghatamkan 3 kitab tersebut. Wasayal abalil abna, rijalun haular rasul, dan kholasatu nuril yakin. Insyaallah kalau kitab-kitab yang lain ya ada juga dalam rencana, seperti di kitab Ta'limul Muta'alim kita akan kaji insyaallah di sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Insyaallah setiap hari apa nanti akan ditentukan kembali. Abi sudah pernah bahas dengan kepala sekolah. Kemudian juga ada semacam pendalaman ekstrakurikuler khusus di bidang agama. Ya mungkin di sana juga nanti kita akan mengkaji kitab-kitab. Ya di antara yang kitab-kitab yang akan kita kaji ya mungkin kitab ya fikih dan lain sebagainya. Wallahu alam, nanti kita akan tentukan. Itu hanya sebuah rencana. Man propose, God dispose. Manusia hanya mampu berencana, Allah yang menentukan. Yang jelas apa yang sudah kita rencanakan kita upayakan untuk kita laksanakan. Masalah hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Abi kira yang ingin Abi sampaikan pada kesempatan video ini, yaitu apa yang akan Abi sajikan di dalam channel YouTube Ahmad Taufikur Abi. Di antaranya adalah selain materi-materi pembelajaran, maka akan ada juga kisah-kisah di para sahabat radhiyallahu anhum ya di dalam kitab Rijal Haular Rasul, kemudian sirah baginda Rasulullah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasihat-nasihat ya, wasiat-wasiat yang disampaikan orang tua kepada anak-anaknya karena menginginkan anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Selain sajian-sajian ini, wallahu alam mungkin akan ada sajian-sajian lain yang belum bisa Abi sampaikan sekarang, tapi insya Allah Abi berupaya agar channel YouTube Ahmad Taufikur Abi ini bisa mendatangkan manfaat bukan hanya untuk diri Abi pribadi, tapi juga bisa bermanfaat buat para pemirsa khususnya dan umumnya buat seluruh siswa-siswi Abi yang pernah belajar, sedang belajar, dan telah belajar bersama dengan Abi, atau juga nanti mungkin ya akan belajar bersama Abi, baik itu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, di sekolah formal, maupun di Majelis Ta'lim Abi ini, di Majelis Ta'lim Warasatul Anbiya Cipadu. Insyaallah ya, ini semuanya tujuannya adalah li'alai kalimatillah, hanya untuk mensyiarkan agama Allah, karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan itu. Serulah, panggillah orang kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan jangan mujadalah. Cuma untuk yang satu ini, untuk mujadalah, Abi tidak begitu suka. Tak artinya apa? Kalau mujadalah dalam bentuk perdebatan, maka Abi tidak suka. Oleh karena itu, maka nanti kalau ada kajian-kajian ini yang mungkin disampaikan, kemudian terjadi kealpaan, terjadi kekhilafan, Abi persilakan untuk mengoreksi Abi, tapi tidak dengan cara berdebat. Karena Abi menghindari apa yang dinamakan dengan perdebatan, muhashamah, menimbulkan permusuhan nanti. Abi khawatir itu, ya. Abi khawatir menimbulkan keretakan. Karena sekarang ini aja udah kelihatan bagaimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu jamaah dengan jamaah yang lain, itu kelihatan wallahu alam. Entah maksudnya apa, ya ada yang membid'ahkan, ada yang ya pokoknya kita sudah lihat. Yang jelas mari kita tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hajarat ya 'alaiha malaikatun syidadun gilajun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tugas kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah. Ya, bukan berarti kita tidak menjaga yang lain. Yang lain tetap kita berusaha untuk membenarkan, membetulkan, menjaga. Ya, tapi kalau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, cara-cara yang mencerminkan etika moral yang rendah, maka lebih baik kita tidak mengikutinya. Abi kira itu saja yang akan Abi sampaikan insyaallah. Silakan sekali lagi kalau merasa channel ini akan memberikan manfaat, tolong share kepada yang lain, diberitahukan kepada yang lain. Bukan untuk popularitas, karena Abi tidak menginginkan popularitas di alam dunia. Abi hanya berusaha untuk mencapai popularitas di penduduk malakut, di alam malakut. Insya Allah, mudah-mudahan. Abi mohon doa, mudah-mudahan
kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam menjalankan syariat Allah, ikhlas dalam berjuang menegakkan agama Allah, dan yang paling pokok kita bisa menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, inilah yang bisa Abi sampaikan mengenai maksud dan tujuan Abi serta rencana-rencana Abi ke depan dengan channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini. Insya Allah sekali lagi Abi akan berupaya maksimal agar channel ini bermanfaat bukan hanya buat diri Abi, tapi buat seluruh yang menyaksikannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ini terlampau panjang durasinya, karena memang ini penting untuk disampaikan sebelum Abi membuat atau menjalankan atau memulai apa yang akan Abi berikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.